Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra amma ba'du. Nah, sudah pantas kan jadi khutbah kan? Usikum. Ya, katanya khutbah, jadi minimal mendekati khutbah lah. Ya, saya beri judul khutbah ini di halaman buku Kita Bercumbu. Ya, saya membayangkan membaca buku itu seperti membaca tubuh perempuan. Ya, di setiap lekuk tubuhnya itu mengandung banyak keindahan. Nah, kalau Anda sudah tertarik membaca buku, Anda bisa terangsang dan berlama-lama bersama buku. Hipatia, cendekia perempuan ahli astronomi, sedih bukan kepalang. Perpustakaan yang dikelola ayahnya di Alexandria, Mesir, terbakar, menyisakan sedikit manuskrip yang hanya bisa dibawa semampunya saat meledak kerusuhan berskala besar antara kaum Kristen awal dan kaum pagan Yunani di akhir abad ketiga Masehi. Hampir 10 abad setelahnya, giliran Khalifah Al-Mu'tasim, penguasa terakhir dinasti Abbasiyah, merasakan pedih yang diderita Hipatia. Baghdad bukan hanya jatuh ke tangan tentara Mongol. Perpustakaan terbesar di dunia masa lalu itu, Baitul Hikmah atau yang disebut rumah kebijaksanaan, turut dimusnahkan. Konon, akibat banyaknya buku yang dibuang ke sungai Tigris, membuat airnya berubah menjadi kebiruan akibat pengitulan tinta. Baitul Hikmah dibangun oleh beberapa khalifah sebelumnya dan menjadi pusat kemajuan sains pada masanya. Ya, manusia menulis buku, membaca buku, juga bersaing dengan kutu buku untuk menghancurkan buku-buku, tak terkecuali di Republik bermental babu. Bung Karno, peletak Indonesia modern, membawa buku-bukunya ikut serta dalam pengungsian. Saat di Bengkulu, koleksi bukunya dimuat ke dalam 14 peti besar. Ukurannya 1 kali 5 kali 1 kali 5 kali 4 meter. Tidak kurang Bung Hatta, 16 peti buku diikutsertakannya untuk usai studi di Belanda. Diangkut melalui kapal laut dari pelabuhan Rotterdam ke Batavia. Kebanyakan buku-buku itu pun kembali menemani saat ia diasingkan Belanda ke Banda. Buku membuat mereka tetap hidup bahagia, meski jauh dari hingar-bingar kehidupan politik di Batavia. Bung Karno dan Hatta adalah bibliofil. Bukan sekedar kolektor, tapi juga menjadi pecinta buku. Pledoi Indonesia menggugat, Bung Karno atau Indonesia merdekanya Hatta menjadi mahakarya yang ditulis di penjara mustahil tanpa ditopang oleh buku-buku. Membuat geger pengadilan kolonial dan menginspirasi pergerakan rakyat di Hindia Belanda dan berbagai benua. Gerakan nasionalisme di Asia maupun di Afrika banyak diilhami oleh Soekarno dan Hatta. Kalau Anda ke Afrika, di Mesir, di Libya, bahkan di Aljazair ada nama jalan dan taman Soekarno. Pidato-pidato Bung Karno yang kebanyakan disampaikan tanpa teks memberi kesan improvisasi seadanya. Padahal untuk menyampaikan pidato politik, Bung Karno setidaknya membaca belasan buku yang dijadikannya sebagai referensi. Wajar isi pidatonya sanggup menggetarkan cakrawala, dibaca, didengar, dan diingat oleh generasi-generasi sesudahnya. Kamarnya penuh buku, terserak di rak-rak buku, tempat tidur, meja kerja, hingga lantai. Kondisinya tidak jauh beda dengan Mao Zedong yang menjadi ideolog dan pemimpin awal Cina modern setelah Dr. Sun Yat-sen. Pemimpin tidak bisa menjauhi buku. Ia merasa hidup di himpitan buku-buku. Kini semuanya berubah. Menjadi pemimpin tidak perlu membaca buku. Cukup bergaya bak mandor
dan bantuan relawan di media sosial. Anda tidak perlu menghadapi kritik dan menyampaikan argumentasi teoritis, filosofis, antropologis, sosiologis, atau apapun sebagai dasar pengambilan kebijakan. Cukup katakan kerja, kerja, dan jangan banyak bicara. Kemudian katakan, bandingkan dengan negara lain yang sudah membangun rel dan jalan tol sekian ribu kilometer dalam waktu beberapa tahun. Persoalan bahwa kita mempunyai landasan, etika, dan regulasi yang berbeda sebagai suatu negara tidaklah menjadi rujukan utama. Buku sebagai pasangan hidup. Bung Hatta sesekali marah bila buku yang dipinjamkannya ada coretan atau halaman lipatan. Si peminjam dihukumnya untuk membeli buku baru dengan judul yang sama. Paling ringan, si peminjam tidak boleh lagi meminjam selama beberapa waktu. Bukunya dijaga untuk selalu bersih dan terawat layaknya perempuan yang rutin meluluhkan lotion kulit di pagi dan malam hari. Lain dengan Bung Karno, buku-bukunya penuh coretan sebagai penanda. Ia taruh seenaknya tanpa memperhatikan kaidah kebersihan ruangan. Ia ambil buku, dia baca dan dipindahkan sesukanya. Entah apakah cara merawat buku ala Bung Karno dan Hatta berhubungan di kehidupan nyata dengan perbedaan cara mencintai perempuan bagi keduanya. Mao Zedong mirip Bung Karno, bukunya serba berantakan. Oleh karena itu Mao Zedong beberapa kali berganti istri, juga memiliki beberapa selir, mirip dengan Bung Karno. Jadi kalau Faris agak berantakan, mungkin dia punya kecenderungan demikian. Tapi saya lihat di Om Aksoro, tata bukunya rapi. Mungkin sekalipun dia belum dapat, kira-kira begitu. Ya kalau mau cepat dapat, diberantakin. Untuk urusan buku, Mahbub Junaidi menggemakan sebuah kalimat yang agak kurang ajar. Populer hingga saat ini. Bunyinya, hanya orang bodoh yang meminjamkan buku. Tapi lebih bodoh lagi orang yang mengembalikannya. Buku-buku miliknya ia stempel dengan tulisan, buku ini tidak sudi dipinjam. Bisa jadi sebagai kolumnis, ia merasa sangat kehilangan jika sewaktu-waktu buku yang dijadikannya sebagai referensi tidak berada pada tempatnya. Anehnya, ia memang tidak meminjamkan buku, tapi sesekali memberikan buku dengan catatan bahwa orang yang diberikannya tidak pernah mengatakan ingin meminjam, meminta, dan padanan kata lain sejenisnya. Pokok masalah dari buku adalah pada soal kepemilikan. Anda boleh menaksirnya, Anda pun boleh berkeinginan memilikinya, Anda juga dapat tidur bersebelahan dengannya. Tapi kalau belum jodoh, Anda hanya tahu betul. Anda hanya tahu judul bukunya. Bersyukur jika bisa melihat sampulnya. Tidak dimungkinkan meraba tiap huruf yang berjejer indah di tiap halamannya. Untuk mengejar menjadi jodoh, Hatta rela mengurungkan niatnya membeli sepatu. Saat kecil Bung Karno menggunakan keistimewaan ayahnya untuk bisa mengakses perpustakaan komunitas di mana ayahnya menjadi anggota Teosofi. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur beruntung dibebaskan ayahnya mendekati berbagai buku yang jumlahnya cukup banyak. Taman ini menjadi saksi beliau. Buku-buku anak kuliah pun dilapnya. Mahbub Junaidi bahkan lebih tragis. Ia harus berkolusi dengan teman ayahnya yang seorang kiai untuk membaca buku-buku berisi roman di mana sang ayah beranggapan ia belum cukup umur untuk membacanya. Walhasil ia menjadi jurnalis sastrawan. Di luar keempatnya, sudah pasti banyak orang lain yang juga menjadi pecinta buku, terkenal maupun tidak terkenal. Mereka pasti bercinta, mereka bahagia bercinta dengan buku. Besar kemungkinan Anda bukan salah satunya. Buku dan peradaban. Keadilan alam terletak pada sifat makhluk hidup yang saling antagonistik, saling bertentangan, tapi juga dapat bergandeng tangan, saling melengkapi. Sayangnya, ini seperti rantai makanan. Semakin ke atas, semakin sedikit, meski yang sedikit itu tidak berarti dapat dikatakan lebih baik. Dari sisi persentase, sebagian besar manusia tidak terlalu menggandrungi buku. Ada yang lebih asik membaca alam daripada membaca teks. Ada yang lebih sibuk belajar dari pengalaman sendiri, hanya membuka sedikit ruang dari pengetahuan dan pengalaman orang lain. Ada yang sangat terpaksa akibat tuntutan nilai dari sekolah dan kampus seperti mahasiswa-mahasiswi Stein. Ada yang membaca sesuai feeling dan ketepatan momentum seperti Ahmad Jakirin.
Ada yang membaca seketemunya barang apa saja yang dia bisa baca karena ketidakmampuan finansial seperti Bayu Radix. Bahkan ada juga yang sama sekali hanya mau membaca papan iklan, merek pakaian, atau lembar tagihan seperti Fathu Yasin. Oh bukan, ini bukan pengecualian. Kesemuanya sah dan halal di jagat raya. Barangkali, ya barangkali kita perlu tengok pendapat Arnold Toynbee yang menyatakan perkembangan peradaban ditentukan oleh segelintir manusia kreatif. Manusia yang mampu merespon dengan baik tantangan perubahan lingkungan, lalu diikuti oleh mayoritas sehingga mereka membawanya ke tingkat peradaban yang lebih tinggi. Ukuran minimalnya bisa dibaca dari kemajuan institusi pendidikan dan sains serta produk-produk yang disebabkan olehnya. Peradaban, bagaimanapun, adalah hasil kombinasi dari mereka yang menjadi pecinta dan kurang cinta buku. Komposisinya selalu dominan, dilakukan oleh mereka yang mencintai buku. Pecinta buku mampu mencampurkan banyak ide dan mengaduknya dengan ide segarnya sendiri. Hasilnya berbagai macam inovasi. Sementara yang kurang cinta dibutuhkan sebagai follower, pengikut. Meskipun di antaranya terdapat elit yang dibekali insting kecepatan dan ketepatan layaknya ayunan pedang di medan perang. Pilihan menjadi minoritas atau mayoritas di tangan Anda. Pilihan apapun yang diambil atau dipasrahkan oleh alam tetaplah baik. Tinggal sejauh mana Anda mau berkontribusi bagi kebaikan umat manusia. Semakin jauh hasrat, Anda harus rajin mencumbu tiap halaman buku. Bukan? Bukan. Taman Amir Hamzah dalam peringatan selebrasi setahun Om Aksoro 21 Maret 2016. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.